Satu contoh lain kebingungan Muhammad, Allah dan Jibril terhadap fakta sejarah dan kronologi Alkitab, adalah tentang sang perawan suci Maria yang diberkati Tuhan. Tampaknya Muhammad, Allah dan Jibril, telah dikelabui oleh orang Mandai'an, sehingga Muhammad, Allah dan Jibril menganggap Bunda Maria adalah sama dengan Miriam saudara perempuan Harun dan Musa yang disebutkan di Alkitab. Bunda Maria dalam bahasa Arab dan Aramaik memang disebut dengan nama Maryam, dan ini disangka oleh Muhammad, Allah dan Jibril adalah sama dengan nama Miriam saudara perempuan Harun dan Musa. Allah berfirman, Dia buka kurung Maryam tutup kurung, membawa dia buka kurung bayi itu tutup kurung kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka buka kurung kaumnya tutup kurung berkata, Wahai Maryam, sungguh, engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun buka kurung Maryam tutup kurung, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Quran Surah Maryam ayat 27 dan 28. Muhammad, Allah dan Jibril sangat jelas menyatakan bahwa Bunda Maria yang diberkati Tuhan, adalah sosok yang sama dengan Miriam saudara perempuan Harun dan Musa. Hal ini diulang kembali di surah lain di mana Muhammad, Allah dan Jibril berpikir bahwa Yohebed, istri Amram, ayah kandungnya Harun dan Musa, menazarkan Maryam. Allah berfirman, Buka kurung ingatlah tutup kurung ketika istri Imran berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu, apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu. Buka kurung berkhidmat di Baitul Maqdis tutup kurung. Maka, terimalah buka kurung nazar itu tutup kurung dariku. Sesungguhnya, engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika melahirkannya, dia berkata, Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia buka kurung istri Imran tutup kurung melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya, dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran ayat 35 dan 36. Konon katanya, Allah lah yang menyatakan ayat-ayat Al-Quran di atas. Hal ini bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Dari catatan fakta sejarah, kita mengetahui bahwa Miriam saudara perempuan Harun dan Musa serta putri Amram tersebut, lahir di akhir abad ke-16 sebelum Masehi, sedangkan Bunda Maria lahir sekitar tahun 26 sebelum Masehi. Saya heran teman-teman, mengapa Allah yang konon katanya adalah Tuhan yang maha segala-galanya, bisa-bisanya tidak tahu dan buta pada fakta sejarah dan kebenaran. Apakah sosok seperti itu masih layak dianggap dan disembah sebagai Tuhan? No! 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 Kebingungan Muhammad, Allah dan Jibril akan sejarah, adalah karena keterangan yang ngawur dari orang-orang Mandai'an yang datang pertama kali di Mesopotamia pada abad kedua sebelum Masehi. Orang-orang Mandai'an dikenal di Jazirah Arabia sebagai orang-orang Sabi. Muhammad pastilah sangat mengenali ajaran-ajaran mereka, dan kadangkala dia pun disebut sebagai orang Sabi oleh masyarakat Mekah, karena dia mempraktekkan tata cara ibadah Sabi, seperti sholat 5 waktu, wudhu sebelum sholat seperti yang dilakukan orang Sabi dan melakukan gerakan sholat yang sama seperti mereka. Orang-orang Mandai'an yang sudah ada jauh sebelum Islam lahir di Arabia, pun juga mengira bahwa Bunda Maria adalah saudara perempuan Musa dan Harun, di dalam kitab mereka yang berjudul Haran Gawaita yang ditulis sekitar abad ketiga Masehi. Di dalam kitab tersebut tertulis bahwa Al-Masih ditempatkan di dalam rahim Maryam, saudara perempuan Musa. Al-Masih disembunyikan dalam kandungannya selama 9 bulan. Ketika 9 bulan telah berlalu, Maryam pun akhirnya bersalin dan melahirkan Al-Masih. Muhammad disebut sebagai orang Sabi oleh masyarakat Mekah.
Hal ini tertulis dalam literatur Islam, di dalam kitab Al-Bukhari. Setelah dia kembali dari salah satu dakwahnya, dia merasa haus. Sahabat-sahabatnya bertanya pada seorang wanita yang membawa kantung air untuk memberi air pada Muhammad. Wanita itu bertanya, "Di mana?" Mereka menjawab, "Pada Nabi Allah." Wanita itu lalu menjawab, "Pada orang yang disebut orang Sabi itu." Mereka menjawab, "Tepat, kepada orang yang kau sebut orang Sabi itu." Wanita itu kembali ke Mekah dan berkata, "Dua pria yang bertemu denganku membawaku menemui orang Sabi." Dari literatur Islam yang lain yang ditulis oleh Ibn al-Athir, kita juga melihat bahwa Muhammad pun dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai orang Sabi, dan mereka menyebut pengikut Muhammad sebagai Sabi Muhammad pula. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang Arab di zamannya Muhammad mengenal dengan baik orang-orang Sabi, dan juga tata cara ibadah dan ajaran agamanya. Mereka sangat tahu betapa dekatnya hubungan Muhammad dengan orang-orang Sabi di Mekah, sehingga ketika Muhammad menyatakan agama barunya, masyarakat Mekah mengira agama itu muncul dari kaum Sabi yang hidup di antara mereka. Di dalam literatur Islam yang berjudul Sirah Al-Halabiyah tertulis, Ketika Hasim, ayah dari seorang muslim yang bernama Umran masuk Islam, orang-orang Quraisy menyebutnya sebagai Sabah, yang berarti dia beralih agama dan memeluk agama Sabi. ketika Hamzah paman Muhammad masuk ke masjid untuk mendukung Muhammad, orang-orang Mekah berkata padanya, "Kami lihat kau sudah menjadi orang Sabi." Abu Lahab, paman Muhammad yang menentangnya, menyebut Hamzah sebagai orang Sabi yang bodoh. semua ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy menggolongkan umat Islam sebagai umat sekte Sabi. Tidak hanya orang-orang Quraisy saja yang menyatakan begitu, tapi suku-suku Arab lainnya juga. Pria bernama Labid pergi mengunjungi Muhammad dan dia menjadi muslim. Dia kembali ke sukunya yakni Bani Amir, dan melakukan wudhu. Wudhu merupakan tata cara ibadah umat Sabi. Dia pun mengucapkan slogan-slogan Sabi seperti Allahu Akbar. Labid mulai menungging dan bersujud seperti orang Sabi, solat seperti cara orang Sabi solat. Semua aturan solat yang dikenal orang-orang Arab sebagai tata cara ibadah Sabi masuk ke dalam Islam. Sirafa bin Auf bin Al-Ahwas, penyair suku Bani Amir, melihat Labid solat gaya orang Sabi dan mengejeknya melalui puisinya dengan mengatakan Labid sebagai orang yang datang pada mereka dengan agama Sabi.